Baik pemirsa Denai TV, kita kembali lagi pada segmen kedua dan kita akan membahas lebih hangat lagi tentang Tan Malaka. Oke Pak Ben Tanur, pada saat proklamasi 17 Agustus tahun 1945, kenapa Tan Malaka tidak ada di saat proklamasi? Terima kasih. Dalam bukunya Tan Malaka mengatakan satu penyesalan dalam hidupnya adalah tidak hadir ketika Soekarno-Hatta membaca teks proklamasi 17 Agustus 45. Tapi itu ada sebabnya. Tan Malaka ini kan sejak tahun 20-an kan sudah menjadi buruan kolonial. Dia tidak bisa tampil terbuka. Kalau dia tampil terbuka, itu dia kalau duduk masuk satu ruangan, dia duduk itu menghadap pintu. Karena dia harus melatih dirinya menjadi seorang buronan politik. Kalau dia mati tertembak, berakhir cita-citanya. Ketika Jepang masuk tahun 42, Tan Malaka menjadi guru di Singapura, di Nanyang. Guru, dia masuk dari Malaka ke Medan dengan perahu kecil namanya Sri Rejet. Sampai di Medan dia jalan darat menuju Jakarta. Tahun 42 di Jakarta dia tinggal di gubuk di daerah Kalibata, Rawajati. Di situ dia menulis suatu buku yang sangat terkenal, dan itu buku kalau dibaca itu akan menjadi orang-orang cerdas. Nama buku itu Materialisme, Dialektika, Logika, Madilo. Cara berpikir Barat yang berdasarkan ilmu bukti, tapi bisa dipertanggungjawabkan logika. Dan ada dialektika. Apa itu dialektika? Contoh, Thomas Edison itu kan bodoh di sekolah, tapi dia belajar, akhirnya dia jadi pintar. Itu yang disebut dialektika. Ada waktu berubah. Di Kalibata itulah Tan Malaka 2 tahun menulis buku. Cuma 9 bulan dia menulis buku, lebih 1000 halaman, menceritakan mulai dari masalah filsafat sampai bagaimana sejarah agama, nabi, matematika, fisika dibuat di buku itu, dan dia di situ menyamar sebagai Ilyas Hussein. Satu-satunya bahan pustaka dia itu hanya perpustakaan yang ada di Jakarta Pusat. Belum ada Google, belum ada Facebook, belum ada medsos, tapi dia sudah bisa meramalkan akan terjadi perang dunia, Indonesia akan seperti ini, Vietnam akan begini, Amerika akan begini. Dia sudah ramal. Karena tahun 20 itu, ketika dia menulis Nada Republik, dia sudah meramalkan akan terjadi perang Asia Pasifik antara blok sekutu melawan blok Jerman dan segala macam. Dan dia sudah membayangkan Amerika akan terjun, dan dia bilang Jepang akan menyerah. Di situ kita nanti proklamasi. Cuma kan Soekarno di zaman Jepang kan memang bekerja terbuka, karena memang Presiden Soekarno itu kan adalah orang, ya dia mainnya terbuka. Nah, dia berkawanlah dengan Jepang. Nah, Jepang menjanjikanlah kemerdekaan sampai Bung Karno dan Bung Hatta ditunggu di dalam Vietnam untuk diberi kemerdekaan. Pertanyaan saya, negara yang sudah kalah perang boleh nggak memberi kemerdekaan kepada negara yang dia jajah? Jepang udah kalah loh. Iya. Gak bisa kan? Nggak bisa Pak. Kalau terlibat misalnya di dalam proklamasi kemerdekaan bikinan Jepang, itu dianggap penjahat perang nggak? Iya. Makanya Tan Malaka datang ke Jalan Minangkabau, ketemu seorang kader yang bernama Sukarni. Dia mengatakan, saatnya sekarang kita proklamasikan kemerdekaan tanpa ada embel-embel Jepang. Bagaimana caranya? Datu. Dia nama samaran Ilyas Hussein, dan Sukarni itu pengikut Tan Malaka, tapi dia nggak tahu kalau depannya guru ya, dia nggak tahu. Kasih tahu Soekarno, bawa dia ke Rengas Dengklok, jauhkan kemerdekaan itu dari yang berbau Jepang. Makanya terjadi Rengas Dengklok, proklamasi, Soekarno baca teks. Tapi tidak ada, itu hanya sekumpulan tokoh-tokoh yang memproklamasikan sebuah bangsa dan negara. Tapi kekuasaan pemerintahan, militer, politik, ekonomi itu masih dikuasai Jepang. Itu butuh 5 tahun untuk mengambil alih aset-aset itu. Nah, setelah September Tan Malaka muncul, dia ketemu Soekarno melalui Ahmad Subarjo. Bung Karno bertanya, apa yang harus kita lakukan nih? Bahasanya Bung lah gitu.
kita masuk ke pedalaman. Kita menyiapkan pasukan gerilya, senjata-senjata bekas Jepang masih bisa kita gunakan. Kita gunung berbukit tropis, Belanda nggak akan kuat menghadapi kita. Dan saya yakin Belanda juga lagi kekurangan uang. Karena Belanda waktu itu dianeksasi oleh Jerman, Perang Dunia 141 itu. Dan Ratu Wilhelmina tuh sampai mengungsi ke Inggris. Nah, tapi Soekarno nggak berani. Ya udahlah gini aja kita. Nah, di tengah peristiwa itu butuh persatuan yang kuat. Tiba-tiba Wapres Hatta membuat maklumat tanpa nomor yang disebut maklumat Ek November 45. Isinya salah satunya menganjurkan pendirian partai politik. Tan Malaka nggak setuju. Rakyat ini butuh persatuan. Kenapa kok pecah dengan partai? Akhirnya Islam dengan Islam, Kristen dengan Kristen ya. Nah, kemudian sistem kita merdeka itu sistemnya presidensial. Dirubah oleh Bung Hatta dengan Malim menjadi parlementer. Perdana Menterinya Sultan Syahrir. Sejak itu Bung Karno tidak punya kekuasaan apa-apa. Oke? Nah, terus kemudian akhirnya proklamasi. Kemudian 19 September yang kita kenal dengan peristiwa Lapang Ikada. Tan Malaka dengan dukungan pemuda-pemuda Menteng 31, ada Malik, macam-macam lah. Ada Soekarni. Mengumpulkan rakyat Jakarta 300.000 orang di Lapang Ikada. Dan meminta Presiden Soekarno berpidato untuk menyatakan kepada rakyat bahwa kita merdeka dan kita berhak atas tanah negeri kita. Soekarno datang tapi telat dan berpidato cukup pendek sekali, suruh orang pulang. Padahal Tan Malaka ingin Soekarno berpidato, hai rakyat Indonesia, kita telah merdeka dan kita akan mempertahankan setiap jengkal tanah air kita. Kan harus begitu. Sampai Tan Malaka kan ada di samping Soekarno. Sampai menegur Hatta lah, Bung Hatta. Hatta nggak usah lah, tele-tele julai. Ya kan, tele-tele. Hatta ini Tan Malaka agak berseberangan memang karena gini. Tan Malaka kan jalannya kan keras ya. Bung Hatta kan agak kompromis lah. Jadi akhirnya maklumat Ek itulah yang membuat kita berbincang. Setelah itu terjadi, Tan Malaka mendirikan Persatuan Perjuangan di Purwokerto dengan 141 organisasi dan laskar partai bergabung, dan di situ Jenderal Sudirman hadir dan berpidato, lebih baik dibom atom kalau merdeka kurang 100%. Tan Malaka dalam perjalanan kutipan sejarah dia, Indonesia harus merdeka 100%. Bukan seperti sekarang. Akhirnya Sultan Syahrir membuat perjanjian Linggarjati. Indonesia yang tadi Sabang Merauke tinggal Jawa Sumatera. Kata Tan Malaka, Linggarjati tanpa mengeluarkan sebutir peluru pun Belanda menguasai 2/3 wilayah kita. Dilanjutkan perundingan Renville, tokoh PKI Amir Saripudin. Di Renville kita juga kalah. Indonesia cuma tinggal Jawa Tengah dan Jogja. Makanya di Penogoro dari Siliwangi tentara hijrah menuju ke Jawa Tengah. Itulah yang tersisa akibat Renville. Ditentang lagi oleh Tan Malaka, tapi Tan Malaka ditangkap. 2,5 tahun dia di penjara tanpa pernah diadili. Adili apa kesalahan saya? Kenapa? Saya kan menyampaikan gagasan saya untuk berjuang. Tapi kalian menganggap saya ingin kudeta. Itu fitnah katanya. Adili saya. Dia dikeluarkan penjara 16 September 48 ketika PKI Musuh mau berontak di Madiun. Tan Malaka dikeluarkan dari penjara begitu saja dan dia berkata kepada Hatta, kau keluarkan aku dari penjara ini untuk kau hadap-hadapkan dengan PKI kan. Maaf Hatta, itu tugas PKI itu kaulah urus. Saya akan menyadarkan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Dan kita akan menolak Linggarjati Renville. Kita bentuk pemerintahan darurat di Sumatera Barat. Kita perang. Kata Tan Malaka. Nah, waktu itu Soekarno Hatta Syahrir udah ditangkap, ditahan di Brastagi. Nah, dalam perjalanan itulah kemudian
Tan Malaka berangkat ke Jawa Timur, Pak Dirman ada di Jawa Tengah. Tan Malaka salah berlindung. Dia dikawal oleh satu batalion tentara di bawah pimpinan Mayor Sabarudin. Tentara ini tentara yang disertir. Jadi dikejar Belanda juga, dikejar Kodam juga. Tan Malaka salah tempat berlindung. Akhirnya Tan Malaka ditangkap. Kami akan mengeksekusi Anda. Ini hukum perang. Tan Malaka berkata, kalau kau mau bunuh saya, tembak saya, kau kasih tahu Soekarno presidenmu. Waktu itu pemerintahan PM Hatta masih parlementer. Tan Malaka dengan tangan terikat dikuburlah di desa Solopanggung, Kediri, Jawa Timur. Dan itu baru diketahui makam Tan Malaka tahun 87 ketika peneliti asal Belanda Harry Puzel mencari data-datanya. Dan kemudian beberapa tahun kemudian Pak Taufik Kemas, suami Ibu Mega, mensponsori tes DNA Tan Malaka. Dan ternyata di Selopanggung itu 90 sekian persen identik. Tapi tidak pernah diumumkan. Karena yang membunuh Tan Malaka kan Serdadu. Paham kan? Saya sudah tidak perlu menyebutlah. Jadi tidak diumumkan oleh dokter sekarang. Nah, bagi kami Tan Malaka itu dimakamkan di mana saja, tidak ada masalah. Karena memang seorang pejuang itu matinya di medan pertempuran, ya, bukan di atas kasur. Kalau dia mengaku pejuang, matinya di mana? Di kasur atau di medan pertempuran? Kalau di medan pertempuran itu pejuang. Tan Malaka matinya di medan pertempuran. Nah, jadi Tan Malaka mengatakan, saya tidak anti berunding dengan Belanda. Kita boleh berunding, tapi tinggalkan Belanda, tinggalkan dulu pantai laut kita, tinggalkan pabrik kita, tinggalkan kebun kita, urus tawanan Eropa, duduk sejajar, baru kita berunding. Makanya ada kutipan Tan Malaka yang sangat terkenal, kami tuan rumah tidak akan pernah berunding dengan maling yang menjarah rumahnya. Itu kutipan Tan Malaka. Jadi dia tidak anti berunding, cuma sejajar gitu loh. Jangan berunding asal berunding. Tiap berunding kita kalah, ditipu. Di Linggarjati kita kalah. Tapi yang paling fatal kalahan kita itu di konferensi meja bundar. Indonesia harus mengganti utang-utang Belanda selama menjajah Indonesia. Kita dijajah, kita suruh bayar. Ya. Sudah. Baik pemirsa dan TV, kita rehat lagi untuk segmen kedua ini. Nanti kita lanjutkan pada segmen ketiga.